الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah. Safnya diluruskan, dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah.
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Astagfirullah. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu bil haqq wa anzala kitabahu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di hari ini kita berbahagia, di mana kita sudah memasuki beberapa hari dari bulan Dzulhijjah, di mana hari ini kita melaksanakan hari Idul Adha atau Idul Kurban.
Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa nilai agung, nilai mulia yang mana dapat kita petik dari hari raya kurban ini. Pertama-tama yaitu ada nilai di mana kita sebagai manusia harus dan senantiasa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang benar, yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah adalah satu-satunya yang Dia boleh mengaku besar dan sudah layaknya kita untuk membesarkannya. Tidak ada selain Allah yang berhak mengaku bahwa Dia itu agung, Dia itu besar, kecuali yang dia dapat hanyalah kehinaan pada akhirnya. Dalam kisah yang diceritakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ada beberapa orang yang dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, namun pada akhirnya yang dia dapatkan adalah kehinaan. Siapa mereka? Dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Ibrahim berdebat dengan seorang raja yang disebut dengan Raja Namrud. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidaklah engkau melihat, tidaklah engkau memperhatikan, tidaklah engkau berpikir bagaimana kejadian orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim, berdebat mengenai Tuhannya. Id qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Qala inni uhyi wa umit. Orang tersebut berkata, aku pun juga bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan. Dalam tafsir dari ayat tersebut, Raja Namrud menyuruh pengawalnya untuk mengambil atau memanggil dua orang tahanan. Dihadapkan dua orang tahanan itu, kemudian satu orang disuruhnya algojo untuk membunuhnya, dan satu orang lagi dibiarkan hidup. Kemudian Namrud berkata pada Ibrahim, ya Ibrahim, lihatlah, aku juga bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan. Kemudian apa kata Ibrahim? Ibrahim berkata bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang bisa memunculkan matahari dari timur ke barat. Sekarang jika engkau mengaku Tuhan, coba kau munculkan matahari dari barat ke timur. Kemudian Raja Namrud berdiam, dia kalah. Dia tidak bisa membantah logika Nabi Ibrahim. Kemudian dengan kekalahannya tersebut menjadikan dia marah, dibakarnya Nabi Ibrahim. Disuruhnya para pengawal-pengawalnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian Nabi Ibrahim dilempar ke tengah-tengah kayu bakar tersebut, ditindih lagi dengan kayu bakar, dibakarnya Ibrahim bersama dengan kayu bakar tersebut. Namun Allah tidak membiarkan hambanya, Allah tidak membiarkan nabinya terbakar dengan siksaan Raja Namrud. Apa yang difirmankan oleh Allah? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan juga memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Dan bagaimana dengan Namrud? Allah kirim pasukan nyamuk. Allah kirim pasukan nyamuk, kemudian nyamuk itu menyerang kepada Raja Namrud. Salah satu dari nyamuk itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud, menggigit bagian organ dalamnya, masuk ke otaknya. Karena kesakitan dipukul-pukulnya, kepalanya dipegang, dipukulkan ke kayu, dipukulkan ke tembok, dipukulkan ke batu, hingga akhirnya mati mengenaskan. Kaum muslimin rahimakumullah, kejadian lagi orang yang juga mengaku dia sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun.
idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu togo. Allah perintahkan kepada Musa, idhab ila fir'auna, pergilah engkau ke Fir'aun, innahu togo, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Kemudian Nabi Musa berangkat menuju Fir'aun. Dia tanya, Fir'aun, engkau telah melampaui batas, engkau telah bermaksiat kepada Allah. Fahal laka ila anta zakka, mungkin engkau akan bertobat, mungkin engkau akan menyucikan diri kamu. Mari aku tunjukkan bagaimana cara mensucikan diri, bagaimana cara bertobat kepada Allah. Namun apa kata Fir'aun? Dia malah berkata, ana rabbukumul a'la. Tidak, aku tidak akan bertobat kepada Tuhanmu, aku tidak akan mensucikan diriku dari kesalahan-kesalahan pada Tuhanmu, karena ketahuilah oleh kamu, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu yang dikatakan Fir'aun. Dalam ayat yang lain, Fir'aun mengatakan, tidak ada Tuhan bagi semua rakyatku kecuali hanya aku. Sama seperti yang dikatakan pada Nabi Musa, inni rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha agung. Fa'ahdallahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian karena kesombongan Fir'aun, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Allah hinakan Fir'aun fil akhirati, di akhirat, dan juga fid dunya, di dunia. Allah matikan Fir'aun pada saat Fir'aun mengejar dan bala tentara mengejar Nabi Musa. Allah matikan, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita adalah kecil, kita adalah orang yang tidak mampu, kita adalah makhluk, kita adalah hina. Yang besar hanya satu, yang perkasa hanya satu, yang maha kuasa hanya satu, yang maha dan maha semuanya hanyalah satu. Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita meminta. Itulah hikmah dan nilai yang kita ambil dari Idul Adha ini. Yang kedua, apa nilai yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini? Yaitu kepatuhan kepada Allah dan keikhlasan sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan oleh Allah terhadap Tuhannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan ini Allah perintahkan kita untuk berkorban, sama sebagaimana Allah perintahkan kepada anak cucu Adam sebelumnya. Nabi Adam pernah mengambil janji kepada Allah, ya Allah, jika engkau beri keturunan, maka aku perintahkan keturunanku untuk berkorban kepadamu. Itu yang dijanjikan atau janji yang diambil oleh Nabi Adam kepada Tuhannya. Kemudian Allah memberikan dia keturunan, dia berikan anak yang bernama Qabil dan Habil. Memenuhi janji tersebut, Nabi Adam menyuruh kepada Qabil dan Habil untuk berkorban kepada Allah. Qabil adalah seorang petani dan Habil adalah seorang peternak. Watlu ma uhiya ila bani Adam. Allah berfirman, bacakanlah kepada kamu, kepada umatmu wahai Muhammad, apa yang terjadi kepada anak Adam, yakni Qabil dan Habil. Itqarraba qurbanan fatukubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhir. Allah katakan, Allah terima korban dari salah satu anak Adam, yaitu Habil, dan Allah tolak dari salah satu yang lain, yaitu Allah tolak korban dari Qabil. Kenapa? Karena sebagai seorang petani di saat itu Qabil memilih-milih, dipilihnya hasil pertanian yang jelek-jelek, dan itu yang dijadikan sebagai korban, dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan Habil dipilihnya hewan-hewan ternak yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling dia cintai, dan dia berikan, dia persembahkan kepada Allah. Akhirnya Allah nyatakan, Allah terima korban Habil dan Allah tolak korban dari Qabil. Kenapa? Karena Habil berkorban dengan dilandasi rasa takwa. Innama yataqabbalullahu
minal muttaqin, karena Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian berjalan zaman, berjalan waktu, berjalan sampai pada saatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai umur 85 tahun tidak punya anak. Beliau selalu berdoa, ya Allah, habli minas solihin, berilah kami anak, berilah aku anak dari anak-anak yang soleh. Bayangkan 85 tahun masih belum punya anak. Akhirnya Allah anugerahkan anak yang bernama Ismail. Di saat Ismail masih kecil, Allah perintahkan, Allah minta agar Ibrahim mengorbankan anaknya, agar Ibrahim menyembelih anaknya. Dapat kita bayangkan, Allah tidak meminta harta dari Ibrahim, Allah tidak meminta makanan dari Ibrahim, Allah tidak meminta unta, kambing atau sapi. Tapi yang diminta oleh Allah, anak yang sudah 85 tahun didambakan, anak satu-satunya yang memang dia sangat sayang, Allah minta. Namun apa kata Ibrahim? Ya Allah, jika memang ini perintahmu, aku akan bermusyawarah dengan anakku. Ya anakku, aku melihat aku menyembelih kamu pada saat aku tidur. Bagaimana menurut kamu? Ya Abah, ya ayahku, jika memang itu perintah Allah, lakukanlah. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengikat tangan Ismail, mengikat kaki Ismail. Kemudian Ismail berkata, ya ayah, ikatlah yang keras, ikatlah kaki saya, yang sekiranya kalau saya kesakitan saya tidak bisa memberontak, sekiranya saya kesakitan tangan saya tidak bergerak karena ikatanku yang kuat. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim mulai menyembelih, tidak terjadi apa-apa. Sampai beberapa kali disembelih, Ismail ternyata tidak meninggal dunia, dan pisau yang dia gunakan tidak bisa menyembelih Ismail. Akhirnya datang malaikat, dibawanya kambing untuk menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam, yang mana dalam kisah, dalam tafsir Al-Quran dinyatakan kambing itulah kambing yang dikorbankan oleh Habil pada saat di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, di saat ini Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak kita, Allah tidak meminta kita untuk menyembelih istri, untuk menyembelih bapak, ibu ataupun keluarga kita. Allah memerintahkan kita untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih sapi yang mungkin patungan beberapa orang. Apakah kita mengaku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Apakah kita mengaku sebagai orang yang ikhlas mengikuti perintah-perintah Allah? Padahal kita mampu, namun kita abai dengan perintah-perintah tersebut. Padahal kita diberi nafas oleh Allah setiap hari. Berapa banyak udara yang kita hirup? Boleh kita pikir bagaimana seandainya 2 menit, tidak perlu 1 jam, tidak perlu 1 hari, 2 menit Anda tidak bernapas, 2 menit kita tidak bisa menghirup udara, tentu kita akan meninggal dunia. Kita juga dianugerahi mata oleh Allah, dengan mata itu kita bisa melihat. Seperti apa bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Seperti apa bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Kita sudah diberi keluarga, kita sudah diberi rumah, diberi mobil. Kita diminta oleh Allah untuk mengorbankan kambing, untuk mengorbankan lembu, sapi. Kita masih abai dengan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang terjadi pada kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung dalam Idul Adha adalah nilai humanisme atau nilai sosialisme. Dari daging korban diperintahkan bagi kita sebaik-baiknya membagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk kita dan keluarga kita sebagai rasa kasih sayang kita kepada anak istri kita. Sesekali kita menyembelihkan, memberi daging untuk mereka, dan sepertiga lagi untuk tetangga-tetangga kita, dan sepertiga lagi untuk kaum muslimin muslimat yang ada di sekitar kita yang fakir dan miskin.
Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada banyak sekali hikmah yang terkandung dalam Idul Adha ini. Namun secara garis besar saya hanya memberi 3 nilai mulia yang ada pada hari raya Idul Adha ini, yaitu yang pertama, mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah nilai bagaimana seorang hamba patuh dalam mentaati perintah Allah dan juga ikhlas menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, nilai humanisme atau nilai sosial, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita mewujudkan bentuk kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, bagaimana kita berukhuwah, bertali silaturahmi, berkasih sayang dengan sesama muslim yang ada di sekitar kita dan juga dengan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wal fikril hakim wa taqabbal minna wa iyyakum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrih bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh hikmah ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami yang hina dan penuh dosa bersimpuh, berhadap dan mengharap padamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, selamatkanlah kami dari terpedaya keindahan dunia ini, dekatkanlah kami pada ridhamu dan rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini Engkau perintahkan kami untuk berkorban. Maafkanlah kami yang belum bisa memenuhi perintah-Mu. Bukan karena kami tidak mampu ya Allah, tapi hati kami masih belum terbuka untuk melaksanakan perintah-Mu. Hati kami masih membatu dan abai terhadap Engkau perintahkan. Sering kami mendengar panggilan adzan untuk sholat, kami masih enggan meninggalkan kesibukan dunia kami. Hati kami masih belum bergetar mendengar firman-firman-Mu ya Allah. Karenanya kami mohon, lembutkanlah hati kami ya Allah. Jadikanlah kami bergetar saat nama-Mu diperdengarkan. Jadikanlah iman kami bertambah saat firman-firman-Mu dibacakan. Lindungilah kami dari tipu daya dunia ini. Matikanlah kami kelak dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Di hari raya Idul Adha ini, anugerahkanlah kemuliaan pada kedua orang tua kami, pada ibu kami, sosok
yang bersusah payah 9 bulan lebih mengandung kami, melahirkan kami dengan taruhan nyawanya, ibu yang senantiasa menidurkan kami dalam belayan dan gendongannya, mengajari kami berbicara, mengajari kami berjalan, dan mengenalkan namamu kepada kami. Kini beliau sudah mendekati masa tua, berjalan bertatih-tatih. Ampunilah dosa ibu kami, limpahkanlah kasih sayangmu ya Allah, ya Allah yang maha agung. Allahu Akbar. Untuk ayah yang dulu membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahi kami, badan yang dulu kokoh kini mulai rapuh. Dengan kulit keriput membungkus tulang, berilah kemuliaan pada ayah kami. Balaslah kebaikannya dalam menafkahi kami, mendidik kami dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kami mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Andaikan nyawa ini kami pertaruhkan untuk membalas kebaikannya, masih belum sepadan dengan kebaikan beliau pada kami. Di hari yang berkah ini kami mohon dengan kerendahan hati memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan ayah ibu kami. Muliakanlah ayah ibu kami di dunia ini dan di akhirat kelak. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wal ansur man nasraddin wa khudil man khadal al muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba'a wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasyah wa sairil biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu